Soal nomor 17. Perhatikan reaksi berikut. Ini belum setara ya, ini reaksinya. Apabila Mg sebanyak 2,4 gram direaksikan, maka massa gas H2 yang dihasilkan adalah. Baik, di sini kita punya reaksi, kita setarakan dulu. Mg tambah HCl menjadi MgCl2 plus H2. Langsung saja kita setarakan, ini ada 2. Sudah setara. Oke. Yang ditanyakan di sini kan adalah massa gas H2. Yang diketahui adalah Mg 2,4 gram. So, di sini kita punya W-nya Mg adalah 2,4 gram. Sementara AR-nya Mg itu adalah 24. Dari kedua data ini kita bisa menghitung mol Mg yang bereaksi adalah Wmg per ARMg. Tidak lain dan tidak bukan 2,4 dibagi 24. Nih, kita masukkan angkanya. Hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, yang ditanyakan di sini adalah WH2 ini berapa? Nah, karena H2 itu kan punya MR juga ya. MR-nya H2 berarti 2 kali AR. Hasilnya adalah 2 kali 1, 2. Baik, kita punya data molnya Mg, kita punya data MR-nya H2, kita punya reaksi yang sudah setara. Teman-teman harus ingat bahwasanya ketika persamaan reaksi setara, maka perbandingan mol zat yang bereaksi itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Dalam hal ini yang kita cari adalah perbandingan mol Mg dan perbandingan mol H2. Itu akan sama dengan koefisien Mg dibagi koefisien H2. Dari persamaan reaksi ini koefisien Mg 1, koefisien H2 1 juga. Tinggal kita masukkan molnya Mg di sini 0,1, mol H2 sama dengan 1. Berarti molnya H2 akan sama dengan 0,1 kali 1, hasilnya adalah hasilnya adalah 0,1 mol. Ini ya hasilnya ya. Nah, kemudian belum selesai sampai sini. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanyakan adalah WH2, massa H2-nya, bukan mol H2-nya. Nah, untuk menghitung massa, kita pakai rumus standar. WH2 ini akan sama dengan NH2 dikali MR H2. Mol H2-nya sudah tahu 0,1 dari reaksi. MR H2 kita sudah hitung 2. Jadi, WH2 adalah 0,2 gram. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, ozon dapat terurang menjadi gas O2 sesuai reaksi berikut. Apabila terdapat 5 desimeter kubik gas O3 yang bereaksi, maka berapa volume gas O2 yang dihasilkan? Oke, di sini kita punya reaksi, dan kebetulan reaksi ini sudah setara ya. 2O3 menjadi 3O2. Nah, ini kan adalah reaksi yang fasenya semuanya gas. Nah, pada kondisi yang sama antara produk dan reaktan, maka berlaku perbandingan volume yang bereaksi akan sama dengan perbandingan koefisien zat yang bereaksi. Ini ya. Kalau di soal-soal sebelumnya kan yang sama dengan perbandingan koefisien adalah perbandingan molnya. Sekarang kalau kasusnya gas semua, perbandingan volume juga merupakan perbandingan koefisien. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Volume O3 per volume O2 yang bereaksi akan sama dengan koefisiennya O3 2, koefisiennya O2 3. Tinggal kita masukkan yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah O3 yang bereaksi 5 desimeter kubik. Kita masukkan 5, ini VO2 sama dengan 2 per 3. Kali silang, seret. 5 kali 3 sama dengan 2 kali VO2. Kita bisa dapat bahwasannya VO2 akan sama dengan 5 kali 3 per 2. Hasilnya adalah 7,5 dm kubik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gas hidrazin dalam sebuah wadah tertutup mengalami penguraian pada suhu konstan sesuai reaksi berikut. Awalnya dalam wadah hanya terdapat hidrazin dengan tekanan 1,2 atm. Apabila seluruh hidrazin terurai, maka tentukan tekanan total gas dalam wadah setelah reaksi selesai. Ya, di sini kita punya reaksi. Kebetulan reaksinya sudah setara ya. Ini sama dengan soal sebelumnya ya. Sama dengan soal sebelumnya, semua zat dalam fase gas. Nah, di sini kita punya awalnya ada hidrazin. Jadi di sini kita bisa tuliskan mula-mula bereaksi baru sisa atau akhir reaksi. Mula-mula ada N2H4 dengan tekanan 1,2 atm ya.
Kemudian N2-nya awalnya nggak ada, H2-nya nggak ada. Nah, untuk fase gas yang suhunya konstan, keadaan sebelum dan sesudah reaksi itu sama, maka perbandingan tekanan itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, karena di sini dianggap seluruh hidrazin terurai semua, maka di sini bereaksi sebanyak 1,2 atm. Maka N2 yang dihasilkan adalah 1,2 juga karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, kalau yang H2 ini koefisiennya 2, maka di sini 2 dikali 1,2 atau 2,4. Nah, gitu aja. Terus habis itu 1,2 dikurangi 1,2, 0. 0 plus 1,2, 1,2. 0 plus 2,4 jadi 2,4. So, dari hasil perhitungan diperoleh kondisi akhir setelah reaksi tekanan parsial N2 1,2 atm. Tekanan parsial H2 adalah 2,4 atm. Yang ditanya di sini adalah tekanan total gas dalam wadah setelah reaksi selesai. Tekanan total berarti ini dalam wadah tersisa N2H4-nya 0, berarti nggak ada, sisa N2 dan H2 aja. Maka tekanan total adalah penjumlahan dari tekanan parsial H2 ditambah dengan tekanan parsial N2. 2,4 tambah 1,2 hasilnya adalah 3,6 atm. Jawabannya adalah C. Senyawa C3H8 sebanyak 10 ml dibakar secara sempurna. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume gas CO2 dan H2O berturut-turut? Nah, ini hubungannya apa ya? C3H8 dengan CO2 dan H2O. Hubungannya adalah reaksi pembakaran sempurna. Setiap ada pembakaran sempurna, maka senyawa tersebut direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti reaksinya adalah C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Mari kita setarakan terlebih dahulu. Sini 3, karena C-nya 3, ini 4, 6, 10, 5. Ini ya. Kemudian di sini ada diketahui C3H8 yang dibakar adalah 10 ml. Berarti ini ada keadaan mula-mula, keadaan bereaksi, keadaan akhir atau sisa. C3H8 yang bereaksi 10. O2-nya kita nggak tahu, nggak usah dipedulikan. CO2-nya awalnya nggak ada. Nah, di sini dicarinya adalah setelah reaksi, volume masing-masing CO2 dan H2O ini berapa? Jadi di sini C3H8 bereaksi semua 10, sisanya 0. Ini O2 nggak usah dipedulikan. Sekarang ke CO2. Koefisien C3H8 1, koefisien CO2 3. Maka di sini ini akan sama dengan 3 dikali 10, hasilnya adalah 30. Kalau yang ini 4 dikali 10, hasilnya 40. Kenapa yang di sini dikali 3? Karena koefisiennya 3. Kenapa di sini dikali 4? Karena koefisiennya 4. 10 dari mana? Dari sini. C3H8 ya. Berarti 0 tambah 30 ya 30, 0 tambah 40 ya 40. Satuannya ingat tadi mililiter. Nih. Sehingga jawabannya adalah CO2-nya 30, H2O-nya 40. Yang B. Soal berikutnya, suatu senyawa dibakar secara sempurna. Sebanyak 10 liter pembakaran sempurna dari senyawa tersebut dapat menghasilkan gas hasil reaksi sebanyak 30 liter. Senyawa yang paling mungkin adalah, ini pembakaran lagi, cuman bedanya kita nggak tahu rumus senyawa yang dibakar apa. Jadi kita misalkan aja CXHY. So di sini kita punya CXHY tambah O2, dia akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Mari kita setarakan reaksinya. Di sini ada X, di sini ada Y/2. Untuk oksigennya kita nggak usah hitung karena ini kita tidak pakai buat perhitungan ya. Nah, ini pakai perbandingan saja. CXHY-nya 10 liter. Berarti CO2 yang akan dihasilkan adalah X dikali 10. H2O yang dihasilkan adalah Y/2 dikali 10. Ini ya. Nah, kalau di total, ternyata dia volumenya adalah 30 liter. Sehingga dapat dituliskan secara matematis, X dikali 10 ditambah Y/2 kali 10, hasilnya adalah 30. Atau bisa kita tuliskan bahwa X plus Y/2 hasilnya adalah 3. Nah, habis dari sini, bisa kita coba-coba nih, misal yang A. Yang A itu adalah X-nya 1, Y-nya adalah
4. Apakah benar kalau kita masukkan ke dalam rumus ini? Berarti 1 plus 4 per 2 hasilnya adalah 3. Apakah benar? Kita cek ya, 1 plus 4 per 2, 2, 3 sama dengan 3. Oh, ternyata benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Langsung ketemu ya kebetulan ya. Tapi coba kita cek untuk yang B. Yang B kan X-nya 2, Y-nya adalah 6. Berarti kalau kita masukkan ke rumus ini, 2 tambah 6 per 2. Apakah sama dengan 3? Kita cek. 2 tetap 2, 6 per 2 ini 3. 2 plus 3 adalah 5. Ternyata tidak sama dengan 3. Berarti bukan B. Ya, nah teman-teman nanti bisa cek sendiri untuk yang C, D, dan E. Itu saja. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, dalam suatu wadah NaOH direaksikan dengan zat AlF3. Mula-mula NaOH dan AlF3 masing-masing 2 mol dan 1 mol. Reaksi yang terjadi adalah ini, belum setara. Zat apa yang menjadi pereaksi pembatas? Oke, di sini kita kasusnya adalah pereaksi pembatas ya. Pembatas. Kriteria reaksi pembatas itu adalah apabila mol mula-mula dibagi dengan koefisien reaksi yang sudah setara, itu yang terkecil dari reaktannya ya. Nah, untuk kita mengetahui mana N mula-mula per koefisien yang terkecil, kita harus tahu dulu koefisiennya dan mol mula-mulanya. Untuk mencari mol koefisien, kita setarakan dulu reaksinya. Nah, ini reaksinya ya. Kita setarakan, ini F-nya di kiri 3, ini berarti harus ada 3 juga. Na-nya jadi ini 3, hanya 3 dah. Oke, sudah setara ini. Nah, yang mau kita cek, ada 2 berarti, karena reaktannya ada 2 ya, NaOH sama AlF3. Kita cek dulu yang NaOH. Mol mula-mula NaOH adalah 2 mol, berarti mol mula-mula per koef-nya, ini akan sama dengan 2 per koefisiennya 3. 2 per 3. Nah, kalau kita coba untuk yang AlF3, mol mula-mulanya per koefisien, mol mula-mulanya adalah 1, koefisiennya adalah 1 juga, 1 per 1 sama dengan 1. Mana yang lebih besar antara 2 per 3 dengan 1? Tentu saja 1 ya kan. Nah, tapi yang kita cari adalah yang terkecil. So, dapat disimpulkan reaksi pembatasnya adalah yang ini. Reaksi pembatas adalah NaOH. Jawabannya adalah A. Dalam suatu wadah NaOH direaksikan dengan zat AlF3. Ini sama ya, kayak tadi ya. Cuman di sini yang diketahui berbeda adalah mol mula-mula NaOH 1,5, mol mula-mula AlF3 1 mol. Oh, sorry, ternyata yang ditanyakan pun juga beda ya. Berapa mol zat AlOH3 maksimal yang dihasilkan? Oke. Yang pertama kita tentukan dulu reaksi pembatasnya. Dengan cara menyetarakan reaksinya dulu, NaOH tambah AlF3 menjadi NaF tambah AlOH 3 kali. Kita cek dulu NaOH-nya. NaOH molnya 1,5, koefisiennya 3, berarti 1,5 dibagi 3. Hasilnya 0,5. Sementara untuk AlF3, molnya mula-mula 1, koefisiennya pun 1, berarti 1 per 1, 1. Oh, ternyata reaksi pembatasnya adalah NaOH. Kenapa kita menentukan reaksi pembatas dulu? Nah, guna menentukan reaksi pembatas ini adalah untuk menentukan reaktan mana yang habis bereaksi, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan untuk menghitung mol zat produk maksimal yang bisa dihasilkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya mari kita buat skema reaksinya. Skema perhitungan reaksinya, di sini ada 3 NaOH tambah AlF3 menjadi 3 NaF tambah AlOH 3 kali. Ini ada keadaan mula-mula, reaksi, dan keadaan akhir atau sisa. Mula-mula tadi NaOH-nya adalah 1,5 mol, sementara AlF3-nya adalah 1 mol. NaF, AlOH 3 kali belum ada. Nah, sekarang, karena kita sudah dapat reaksi pembatasnya adalah NaOH, maka seluruh NaOH ini akan bereaksi. Jadi 1,5 berkurang 1,5, 0. Nah, AlF3 ini kita hitung dengan cara kita lihat koefisiennya. AlF3 koefisiennya 1, NaOH 3, berarti 1 per 3 dikali 1,5. Hasilnya adalah 0,5. AlF3 hanya berkurang 0,5. Jadi 1 minus 0,5 adalah 0,5.
3 NaF. Nah, kita nggak nyari NaF ya, langsung aja ke AlOH3. AlOH3 di sini akan mengalami penambahan karena dia dihasilkan, namanya aja produk. Namun di sini koefisien AlOH 3 kali adalah 1, sementara koefisien NaOH adalah 3. Jadi cara menghitung yang dihasilkan adalah 1/3 dikali NaOH yang bereaksi, 1,5 ya. Coret-coret 0,5. 0 tambah 0,5, 0,5. Satuannya mol. So, di sini kita dapatkan bahwa keadaan akhir mol AlOH 3 kali maksimalnya adalah 0,5 mol. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, dalam suatu wadah CH4 direaksikan dengan gas O2. Mula-mula CH4 dan O2 masing-masing 16 gram dan 32 gram. Reaksi yang terjadi ini, berapa gram gas CO2 maksimal yang dihasilkan? Oke, ini reaksinya belum setara, kemudian keadaan mula-mula ini masih dalam gram, maka step pertama adalah mengubah ke mol. Nah, pada keadaan mula-mula ini kita ubah dulu aja satuannya ke mol ya. Oke, untuk yang pertama adalah CH4. Di sini CH4 memiliki massa 16 gram. Kemudian kalau kita mau hitung MR-nya, ini W-nya ya. W 16 gram, MR-nya berarti ARC ditambah 4 ARH. ARC adalah 12, ARH adalah 1, berarti ini 16. Ya. Kemudian untuk menghitung mol CH4, ya udah tinggal masukkan rumus W per MR. Nah, dengan masukkan rumus ini, maka kita dapatkan N sama dengan 16 dibagi MR-nya 16, jadi 1 mol. Ini keadaan mula-mula ya. Sama halnya untuk oksigen. Di sini oksigen mula-mula 32 gram. W 32 gram. MR-nya berarti 2 kali ARO, ARO-nya 16, berarti MR-nya 32. Nah, sama, kita hitung pakai N sama dengan W per MR. W-nya 32, MR-nya 32. Hasilnya 1 mol juga. Nah, ini keadaan mula-mula sudah kita dapatkan. Kita kasih garis dulu ya, biar rapih. Step berikutnya, kita menentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas. Nah, di sini ada reaksi, kita setarakan terlebih dahulu agar kita bisa dapat berapa sih koefisiennya gitu ya. CH4 nih berarti ada 2, C ini 2. Nah, ini udah setara. Nah, mari langsung saja kita cek. Kita periksa untuk yang CH4. Molnya ini sudah dihitung 1. Koefisiennya sudah disetarakan 1. Hasilnya 1. Sementara untuk yang O2, molnya adalah 1. Kemudian koefisiennya 2. Jadi 1/2, hasilnya 0,5. Siapa yang lebih kecil? Ternyata O2 lebih kecil, maka O2 adalah pereaksi pembatas. Setelah kita dapatkan pereaksi pembatasnya, kita hitung berapa total gas CO2 yang dihasilkan. Oke, skema perhitungan pada reaksi. Tadi sudah dapat ya persamaan reaksi setaranya. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula CH4-nya adalah 1 mol, O2-nya pun juga 1 mol, CO2-nya nggak tahu, H2O-nya nggak tahu. Karena yang dicari CO2, kita ngitungnya yang H2O nggak usah kita hitung nanti ya. Langsung saja, karena kita sudah dapat pereaksi pembatasnya adalah yang O2, maka O2 bereaksi seluruhnya. Nah, gini. Jadi 1 kurangi 1, 0. Kemudian CH4 berapa yang bereaksi? Kita lihat koefisien CH4 1, koefisien O2 2, maka dia akan bereaksi sebanyak 1/2 dikali jumlah O2 yang bereaksi 1. Jadi ini setengah ya, berarti 1 kurangi setengah, setengah. Dan untuk CO2 sama caranya, kita lihat koefisien CO2 1 per koefisien O2 2 kali 1. Setengah kali 1 ya setengah. 0 tambah setengah, setengah. Jadi 0,5 mol. So, dari sini kita dapat bahwa N CO2 yang dihasilkan adalah 0,5 mol. Ini. Oh ya, kenapa CO2 plus sementara yang perhitungan CH4 tadi minus? Karena di CO2 ini produk ya, produk itu jumlahnya akan bertambah. CH4 ini adalah reaktan, makanya dia jumlahnya akan berkurang. Begitu. Tapi belum selesai ya, walaupun sudah dapat molnya CO2. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu bukan mol CO2, tapi gram CO2 atau masanya CO2. So, step yang terakhir adalah
mencari massa CO2. Oke, rumusnya adalah W CO2 itu akan sama dengan mol CO2 dikali MR CO2. Ini rumusnya. Molnya CO2 kita sudah dapat 0,5 mol. Sekarang kita cari MR-nya dulu. Karena dia CO2, maka MR-nya adalah ARC ditambah 2 kali ARO. Bisa dicek ARC di tabel periodik 12, ARO-nya 16. 12 tambah 2 kali 16, 32, 32 tambah 12, 44. Nih ya. Kita bisa masukkan NCO2-nya 0,5, MR-nya adalah 44. Jadi massa CO2 maksimal yang dihasilkan adalah 22 gram. Hasil yang paling tepat adalah yang C.